Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang AI, di mana ada manajemen support system, yang di situ ada decision support system atau disebut DSS, dan yang kedua itu ada group support system yang dimana disebut GSS atau termasuk juga grup DSS atau GDSS. Ada juga executive information system atau disebut EIS, dan ada juga expert system atau disebut ES. Dan ada juga artificial neural networks atau disebut ANN, dan ada juga hybrid support system. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada faktor teknologi informasi atau komputer, dan ada juga kompleksitas struktural kompetisi, dan ada juga pasar internasional, dan ada juga stabilitas politik, dan ada juga konsumerisme, dan ada juga intervensi pemerintah. Dan teknologi informasi komputer ini trennya sangat meningkat, hasilnya lebih banyak alternatif atau banyak pilihan. Nah, dan yang kedua ini ada kompleksitas struktural kompetisi, trennya sangat juga meningkat. Semuanya meningkat, dan hasilnya biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Dan pasar internasional, hasilnya ketidakpastian dan stabilitas politik, hasilnya berkaitan dengan massa. Dan konsumerisme, hasilnya sangat di depan, sama juga dengan intervensi pemerintah. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan, yang dimana kecepatan perubahan luar biasa besarnya, pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit, ada manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Dan yang ketiga ini, ada fase proses pengambilan keputusan. Ada yang pertama itu intelligence, pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Dan yang kedua itu ada desain, yang dimana menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Dan ada yang ketiga itu ada choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Nah, ini ada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan, yang dimana ada terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Ada juga task terstruktur adalah fusi, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur, yaitu semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan struktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Dan di sini saya akan menjelaskan DSS atau Decision Support System. Yang pertama itu suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan dalam data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Cisco Tulangan dari kelas 5-7. Di sini saya akan melanjutkan yaitu syarat bisnis. Sini memiliki 6, yaitu sederhana, ribas, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, user friendly. Istilah-istilah DSS yaitu short atau DSS, definite in terms of Gory on Scott Morton 1971, Problem Type System Function atau Support. Little 1970, System Function Interface Karakteristik. Alter 1980, Usage Matter System Objective. More and Young
1980, usage pattern, sistem capabilities, sistem komponen, Benchmark et al. 1980, sistem komponen Ken 1980, development proses. Selanjutnya, karakteristik dan kemampuan DSS. Pertama ada structured decision, dua for managers at different level, tiga for groups and individual, independent on sequential decision. Selanjutnya, support intelligence design choice, support variety of decision styles and process, adaptability and flexibility, as use, effectiveness, not efficiency, humans control the machine, evolutionary usage, ease of interaction, modeling, knowledge. Selanjutnya, karakteristik dan kemampuan DSS mendukung pengambilan keputusan dalam suatu situasi kompleks. DSS dirancang untuk membantu pengambilan keputusan pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggabungkan analisis data, komputerisasi, dan intuisi manusia. Cakupan dukungan yang luas, DSS dapat digunakan di berbagai tingkat manajemen, mulai dari eksekutif hingga manajer operasional. Fleksibel untuk pengguna individual dan kelompok. DSS dapat digunakan baik oleh individu maupun kelompok untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan bersama. Karakteristik dan kemampuan DSS selanjutnya menyediakan dukungan untuk keputusan yang saling terhubung, seperti DSS dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang saling terkait atau berkelanjutan. Dukung berbagai tahap pengambilan keputusan, DSS berfungsi di semua fase pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah atau intelligence, pengembangan alternatif atau desain, hingga pemilihan solusi atau choice. Fleksibel untuk beragam jenis keputusan seperti DSS dapat diadaptasi untuk berbagai jenis proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adaptasi terhadap perubahan seperti DSS memiliki kemampuan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan kondisi bisnis dari waktu ke waktu. Selanjutnya, karakteristik dan kemampuan DSS. User friendly, DSS dirancang agar mudah digunakan oleh pengambilan keputusan tanpa memerlukan keahlian teknis yang dalam. Fokus pada peningkatan efektivitas keputusan seperti DSS bertujuan untuk meningkatkan akurasi kualitas dan ketepatan waktu keputusan lebih dari sekedar efisiensi biaya. Kontrol penuh bagi pengguna seperti pengambilan keputusan memiliki kendali atas seluruh proses pengambilan keputusan, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan spesifik masalah yang ada. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Karakteristik dan kemampuan DSS. Mendorong pembelajaran dan adaptasi, DSS membantu pengguna belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan. Kemampuan pengguna untuk menyesuaikan. Pengguna dapat mengatur dan menyelesaikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka, meskipun sistem tersebut sederhana. Ketiga, penggunaan berbagai model analisis. DSS biasanya memanfaatkan berbagai model untuk menganalisis berbagai jenis keputusan. Komponen pengetahuan untuk solusi kompleks. Pada tingkat lanjut,
DSS dilengkapi dengan komponen pengetahuan yang memberikan solusi efektif untuk masalah yang kompleks dan rumit. Karakteristik dan kemampuan DSS membantu menyelesaikan masalah kompleks. DSS efektif dalam menemukan solusi untuk masalah yang rumit dan multifase. Responsif terhadap perubahan. DSS dapat dengan cepat menanggapi situasi yang tidak terduga dalam dokumen yang dinamis dan berubah-ubah. Implementasi strategi yang efisien. DSS memungkinkan penerapan berbagai strategi dengan cepat dan akurat pada berbagai konfigurasi. Keempat, menawarkan wawasan baru dan pembelajaran. DSS memberikan pandangan dan informasi baru yang dapat meningkatkan pemahaman keputusan. Keuntungan DSS memfasilitasi komunikasi. DSS mendukung komunikasi yang lebih baik antara anggota tim dan departemen, meningkatkan kontrol manajerial dan kinerja. DSS memberikan alat untuk pengawasan yang lebih baik, meningkatkan efektivitas manajerial dan kinerja organisasi. Ketiga, efisiensi biaya. DSS dapat mengurangi biaya terkait dengan proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Keputusan yang lebih akurat. DSS membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dengan analisis data secara mendalam. Efektivitas manajerial yang lebih tinggi. DSS memungkinkan manajer untuk bekerja dengan lebih efisien, menghemat waktu dan usaha. Peningkatan produktivitas analisis. DSS meningkatkan kemampuan analisis, memungkinkan evaluasi data yang lebih produktif. Komponen DSS. Manajemen data meliput database yang menyimpan data relevan untuk berbagai situasi, diatur oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai Database Management System atau DBMS. Manajemen melibatkan penggunaan berbagai model, seperti model keuangan, statistik, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya untuk menyediakan kemampuan analisis dan manajerial yang diperlukan dalam sistem. Selanjutnya, komunikasi atau dialog sistem memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan DSS dan memberikan cerita melalui antarmuka yang disediakan. Manajemen pengetahuan. Subsistem ini yang bersifat opsional dapat mendukung komponen lain dalam DSS atau berfungsi sebagai elemen berdiri untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan yang relevan. Berikut ini adalah model konseptual DSS. Order Computer Based System, Data Management, Data External dan Internal, Model Management, Knowledge Manager, Dialog Management, Manager atau user. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.